Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hudan Rahman dari Teknik Mesin 21B Universitas Nusa Putra. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang aktuator mekanik yaitu gear. Mekanisme adalah sebuah sistem gerak yang dimana mengubah bentuk gerak itu menjadi beberapa bentuk format lain yang diperlukan. Sebagai contoh, mengubah gerak linear menjadi gerak rotasi. Misalnya dalam mesin pembakaran di mana gerak naik turunnya piston atau torak dirubah menjadi gerak rotasi. Nah, unsur-unsur sistem pergerakan ini meliputi beberapa komponen mekanikal. Di antaranya yaitu ada cam atau noken, gear atau roda gigi, rack and pinion, dan rantai atau belt. Nah, sebagai contoh, rack and pinion ini digunakan untuk mengubah gerak linear menjadi gerak rotasi, di mana salah satunya dari rack and pinion ini digerakkan oleh gear yang meneruskan putaran. Dengan demikian, gear ini dapat disebut sebagai komponen mekanikal yang digunakan untuk mentransmisikan daya atau gerakan di antara sumbunya. Nah, lalu berikutnya ada fungsi dari gear. Fungsi dari gear ini atau roda gigi yang pertama adalah untuk menaikkan atau menurunkan kecepatan putaran. Dan yang kedua untuk menaikkan atau menurunkan power atau tenaga dan torsi. Selanjutnya, ada kelebihan dari gear ini sendiri. Yang pertama, sistemnya yang ringkas, daya yang lebih tinggi, dan putaran yang lebih tinggi. Lalu dikarenakan konstruksinya yang kompak, karena sistemnya yang kompak, sehingga konstruksinya sederhana. Yang ketiga yaitu bisa menerima beban yang sangat tinggi. Nah, yang keempat, efisiensi dayanya sangat tinggi. Ini dikarenakan faktor terjadinya slip sangat kecil. Nah, lalu yang kelima yaitu kecepatan putarannya dapat ditentukan sehingga dapat digunakan dengan pengukuran yang kecil dengan daya yang besar. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi gear atau penggolongan jenis gear. Yang pertama berdasarkan porosnya. Ada dengan gear atau roda gigi dengan poros yang sejajar. Ada gear dengan atau roda gigi dengan poros yang menyilang atau roda gigi silang, dan gear atau roda gigi yang berpotongan. Lalu yang kedua adalah berdasarkan arah putarannya yang dibagi menjadi dua, yaitu gear yang berlawanan arah putarannya dan gear yang putaran arahnya sama. Lalu yang ketiga ini berdasarkan bentuk jalur giginya. Nah, yang pertama roda gigi lurus yang digunakan biasanya pada poros yang sejajar atau paralel. Di dalamnya ada external gear. External gear ini digunakan untuk menaikkan atau menurunkan kecepatan dengan arah yang berlawanan. Lalu selanjutnya ada internal gear. Nah, internal ini dapat digunakan apabila ingin memiliki sistem transmisi yang kecil dengan daya reduksi yang besar. Lalu yang ketiga ini ada rack and pinion. Nah, rack and pinion ini digunakan untuk mengubah gerak rotasi menjadi gerak linear ataupun bisa sebaliknya. Sebagai contoh pengaplikasiannya yaitu dalam sistem kemudi mobil, di mana batang rak akan merubah sudut roda depan mobil sehingga mobil bisa berbelok. Nah, sedangkan gigi rak ini akan dikendalikan oleh gear pinion yang terhubung dengan setir pada kemudi mobil. Lalu selanjutnya ada surface gear atau gear permukaan yang digunakan apabila porosnya membentuk sudut 90 derajat. Nah, yang selanjutnya ada roda gigi miring. Sama seperti roda gigi lurus, akan tetapi roda gigi miring ini memiliki tingkat pengoperasian yang lebih lembut dan tingkat kebisingannya yang lebih rendah. Lalu kontak antara giginya lebih dari satu. Di antaranya ada roda gigi miring biasa, roda gigi miring silang, roda gigi miring ganda berpasangan atau herringbone gear, dan ada roda gigi miring ganda. Nah, lalu selanjutnya ada roda gigi kerucut. Nah, roda gigi kerucut ini digunakan apabila sudut porosnya berpotongan. Ada 3, yaitu roda gigi gear biasa, roda gigi kerucut biasa, roda gigi kerucut miring, dan roda gigi kerucut spiral. Nah, selanjutnya saya akan membahas beberapa istilah dalam gear ini.
Nah, yang pertama ada frekuensi putaran, yaitu banyaknya putaran dalam satuan waktu, atau lebih kita kenal sebagai RPM atau revolution per minute. Lalu selanjutnya ada frekuensi sudut. Ya, frekuensi sudut ini menggunakan sudut sebagai yaitu satuannya yaitu radian per detik. Nah, dalam satu putaran yaitu 2 pi radian. Lalu yang ketiga ada banyaknya gear atau ada jumlah gigi atau banyaknya mata gigi. Lalu yang keempat ada pitch, yaitu jarak di antara roda gigi. Lalu yang terakhir ada sudut helix, yaitu sudut tangan antara helix antara sudut gigi dengan sumbu helixnya. Lalu saya akan membahas tentang gearbox. Nah, gearbox ini sebuah komponen pita dalam mesin yang digunakan untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke roda. Selain untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke roda, gearbox ini digunakan untuk menyesuaikan power dan torsi mesin. Sebagai contoh, gigi 1, 2, dan 3 ini biasanya memiliki kemampuan berakselerasi untuk tinggi, akan tetapi memiliki kecepatan yang rendah, sedangkan gigi 4, 5, 6 memiliki kecepatan yang gear 4, 5, 6 ini sangat cocok digunakan untuk kecepatan tinggi. Lalu mengapa gear 1, 2, 3 ini memiliki kemampuan akselerasi yang tinggi? Ini dikarenakan karena rasionya gear rasio atau rasio perbandingan giginya sangat tinggi. Biasanya gear 1, 2, 3 ini digunakan untuk laju awal mobil, ataupun biasanya digunakan dalam lintasan yang menanjak. Sedangkan 4, 5, 6 ini digunakan untuk saat kecepatan tinggi atau ingin mendapatkan kecepatan yang sangat tinggi karena rasionya yang cocok. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya disampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.